ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Yang kami hormati Ibu Ketua GOW Rokan Hulu, Ibu Wakil Bupati, Ibu Sri Yulita Indra Gunawan. Ibu nggak asik ninggalin saya, tadi di depan, sekarang di bawah. Siap. Yang saya hargai, saya hormati ibu-ibu semua, Ibu Ketua organisasi wanita selingkungan Rokan Hulu, yang alhamdulillah tadi kita udah berfoto-foto Bu ya. Bapak Bupati sambutannya 5 menit, Ibu Ketua sambutan 5 menit, foto setengah jam. Ya, yang saya hargai, saya hormati Ibu Ketua anggota Dewan di lingkungan Rokan Hulu, dan ibu-ibu semuanya, tak dapat saya sebut nama ibu-ibu satu persatu. Yang saya sayangi moderator yang alhamdulillah tadi telah memberikan irsadat taujihat kepada kita semua. Kakak saya sudah pernah bertemu sebelumnya dengan saya. Alhamdulillah sehat-sehat ibu-ibu semuanya. Kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Tadi pagi saya subuh berangkat dari Pekanbaru, nyampe di sini jam 8. Lihat wajah ibu-ibunya, langsung saya kebangun, nggak ngantuk lagi ibu-ibu semuanya. Baik, insya Allah 30 menit ke depan kita akan belajar sedikit. Tema yang akan diberikan kepada saya pagi hari ini adalah tentang bagaimana kita membentuk generasi Islam menghadapi tantangan digital di era sekarang, terutama untuk keturunan kita generasi muda Islam. Ini ibu-ibu muda-muda semua nih. Berapa nih usia nih? Wah, kalau ditanya usia semuanya jauh pada berapa Bu? Oh iya, 17 ya. Iya, 17 dulu ya. 17 dulu. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Berarti bagaimana kita membangun generasi muda Islam yang berkualitas. Tapi sebenarnya era digital ini menjadi tantangan dan peluang bagi kita semuanya untuk bagaimana kita baik di masa yang akan datang. Jadi begini Bu, saya mau sampaikan begini, bahwa sosial media itu jauh lebih kenal diri kita dibanding kita mengenal diri kita. Itu kuncinya. Ini bahaya sekali nih. Sosial media, apapun platformnya, itu lebih kenal diri kita dibanding kita mengenal diri kita sendiri. Ini maaf ya. Kalau dulu ada hadisnya, mau lihat seseorang, tengoklah siapa kawan dekatnya. Betul? Kalau kawan dekatnya penjual parfum, wangi, dia jadi wangi juga. Kalau kawan dekatnya penjual yang tidak wangi, dia menjadi tidak wangi juga. Kalau dulu, itu dulu mau lihat seseorang, lihat dari siapa kawan dekatnya. Tapi ingat, taghayyurul ahkam bitaghayyuri zaman wal makan. Ada kalanya konteks hadis berubah ketika berubah keadaan. Kalau sekarang lain sedikit ibu-ibu. Kalau mau tahu tentang siapa orang itu, maka lihatlah berandanya, itulah dia. Loh, kok ketawa? Ini serius jadi gini. Betul ya? Sekarang semua sosial media itu saya informasikan, ibu-ibu sudah pada tahu lah. Aduh, saya harus sebut nama platform, nggak boleh pula ini ya. Oke, misalnya Wawa yang logonya hijau, kemudian yang logonya merah, yang kayak play, oke? Kemudian ada lagi yang logonya kayak warna biru gitu ya, kayak huruf F gitu ya. Itu kan sosial media, itu sahamnya dimiliki oleh satu orang, nama perusahaannya adalah META. Itu ibu-ibu, termasuk yang mbah yang sering ibu kalau nanya apa-apa, ibu nanya sama mbah gitu ya. Ibu nanya sama mbah gitu ya. Ini karena saya lagi online nggak boleh sebut pelan ya. Ibu nanya sama mbah. Termasuk si mbah itu. Nah, 4 kelompok itu, si merah yang ada tanda play, si biru, kemudian si Wawa. Kok asal sebut aja sih. Termasuk si mbah, itu satu perusahaan, nama perusahaannya adalah META. Itu ibu-ibu kalau buka Wawa, di bawah ada bacaan ya. Ada bacaan, itu satu perusahaan. Maksud saya seperti ini Bu, saya mau sampaikan begini. Coba ibu nggak kepengen beli apa-apa loh. Cuman iseng-iseng, ibu pengen searching di mbah tadi,
tas murah branded. Kan gitu kan? Itulah orang Indonesia, pengennya murah tapi branded. Maka dia akan muncul di beranda ibu tas murah branded. Terus ibu bilang gini, aku nggak usah lah beli tas inilah. Ngapa? Mubazir. Kata Ustazah Nela, nggak boleh mubazir. Ibu tutup tuh simbah tadi. Nanti ibu aktif, ibu hidupkan si yang biru, akan muncul iklan tas. Ibu buka TikTok, yang muncul iklan tas. Tas lagi. Akhirnya kepikiran lagi, betul? Nanti muncul lagi si tanda play, yang muncul iklan tas lagi. Niat nggak pengen beli, jadi beli. Jadi sekarang beda. Kalau mau lihat orang, maka lihatlah siapa yang dia follow. Coba tengok yang logo play, lihat berandanya. Kalau di berandanya banyak adalah tentang sukses di usia muda, maka itulah yang sering dia buka. Kalau di berandanya cara berhemat pangkal kaya, itulah yang dia buka. Kalau ceramah Ustadz A, lihat berandanya. Beranda kita menunjukkan siapa kita. Dah, nanti sama suaminya gitu, bang jangan handphone bang, tengok berandanya. Jangan di berandanya. Tengok berandanya. Tengok siapa yang dia follow, itulah dia. Ingat, apa yang kita klik di Mbah, dia akan terkoneksi. Apa yang kita klik di TikTok, dia akan terkoneksi. Siapa yang kita follow, itulah diri kita. Nah, makanya dia pilihan. Apakah yang kita follow itu yang baik atau yang tidak. Mereka lebih kenal kita dibanding kita mengenal diri kita. Nah, persoalannya adalah generasi kita nggak siap dengan teknologi yang begitu dahsyat. Nih hemat saya, kalau mau dikaitkan dengan agama Islam, generasi kita nggak matang imannya untuk diseguhkan sosial media yang terlalu dahsyat. Apapun bisa dilihat di sana. Yuk kita kaji. Ini hasil observasi yang saya baca dari jurnal, bahwa ada beberapa penyakit yang harus diselesaikan supaya gimana pun arus sosial media itu generasi muda kita tetap tahan. Ini kita semua bakal musnah, Bu. Siapa yang akan melanjutkan kehidupan? Generasi muda. Yuk kita simpulkan. Wah, belum apa-apa udah kesimpulan, karena waktunya setengah jam, Besti. Yang pertama, kenapa generasi kita nggak siap? Generasi kita nggak siap digempur dengan sosial media yang begitu dahsyat. Karena kenapa? Karena yang pertama yang paling penting adalah di usia dininya. Ini ada PAUD di sini ya. Ini Masya Allah ya, ada guru-guru PAUD ya. Nah, di usia dininya, guru PAUD tunggang langgang mengajarkan kepada kebaikan kepada anak, sementara di masyarakat anak nggak dihargai. Kapan? Kalau anak itu ke masjid. Coba ibu perhatikan, masih banyak di tempat saya nggak tahu di sini, itu anak-anak kalau udah di masjid dia diusir-usir, sehingga anak nggak dekat dengan masjid. Coba ya, ini coba ibu tahu ya, golden age usia berapa? 1 sampai 5 tahun. Guru PAUD sibuk. Ini saya sempat kemarin ceramah di Himpaudi di kota ya, di kota Pekanbaru ya. Harusnya gaji paling besar itu gaji guru PAUD. Iya betul Bu Wakil Bupati. Saya yakin gaji yang paling besar tuh harusnya guru PAUD. Karena di usia golden age, bagaimana anak di usia sampai 5 tahun, itulah dia nanti yang di masa yang akan datang. Kalau dosen itu kalau dosen itu anak tuh udah jadi, betul ya? Waduh, habis nanti saya dimarahi dosen nih. Ya, kalau SD, coba masuk SD anak harus pintar, Mbak. Yang pening kepala siapa? PAUD dan TK. Guru SD agak enak sih lah. Maaf ya guru SD, ini ada PGSD enggak? Nah, jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di usia dini itu anak kadang-kadang didikan udah keliru. Ini saya mohon maaf, di masyarakat, ini semoga ibu-ibu dengar ya. Ini GW ini adalah corong masyarakat ya. Saya nggak tahu apakah ini menjadi kajian dari berbagai macam kementerian, saya juga nggak ngerti. Di masjid anak-anak sedikit. Kenapa? Maaf sekali maaf. Kita implementatif aja lah kajiannya, nggak usah teoritis lah. Di masjid anak itu suka diusir, betul? Datang dia sholat taraweh,
Udah heboh duluan ya. Datang dia sholat tarawih, udah habis berbuka, dipasangkan maknya bedak salisil talak. Wah, dipasangkan maknya bedak. Wah, walaupun bedaknya caplak-caplak, dikasih peci, dikasih parfum, pakai baju koko, gantung sejadah di sini. Usia masih 4 tahun, pergilah dia ke masjid. Diambilnya soft. Datang ibu-ibu, bapak-bapak, geser, sampai dia keluar masjid. Bagus, beli kupu-kuah aku lagi gitu ya. Yang belum pintar di belakang, bagus beli kerupuk kuah aku lagi, bagus main mercun aku lagi gitu dia. Akhirnya kalau dia makin main mercun, apa kata ibu-ibu dalam rumah? Oh ya anak, kalian ribut aja mah, dicubit cus. Akhirnya dia malas ke masjid. Pas besar, walaupun dia masuk pesantren, pas liburan tadi kami cerita, belum tentu dia mau ke masjid. Kenapa? Dia di pesantren ke masjid karena dipaksa, hatinya tak dekat dengan masjid dari kecil, sehingga yang terjadi adalah dia tetap tidak jadi generasi Islam yang berkualitas karena didikannya waktu kecilnya salah. Padahal dalam agama Islam, Islam membolehkan membawa anak ke masjid. Bahkan Islam boleh menggendong anak saat sholat. Ini kok saya marah-marah ya? Ya kayak gitulah pokoknya. Saya agak gemes ya melihat masyarakat, soalnya saya dulu dicubit gitu ya. Ini coba, suatu ketika Rasulullah SAW sholat, Rasul jadi imamnya, kemudian ada sahabat jadi makmumnya. Waktu sujud, Rasul itu lama sujudnya, Rasul lama banget sujudnya. Lalu sahabat curiga, ini Rasul pingsan atau masih hidup ya gitu ya. Akhirnya sahabat ngintip, lagi sujud itu sahabat ngintip. Oh, ditengoknya ternyata Hasan dan Husain, cucu Rasulullah, anak dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Jadi Rasul punya anak namanya Fatimah, Fatimah nikah dengan Ali, dari Ali dan Fatimah punya anak namanya Hasan dan Husain. Ditengok oleh Rasul, oleh sahabat, ternyata Hasan dan Husain tidur di pundak Rasulullah. Rasul lamakan sujudnya. Setelah selesai salat, kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa kamu lama banget sujudnya? Tadi ada Hasan dan Husain yang tegak di atas kepalaku. Aku pengen mereka itu puas mainnya. Setelah mereka puas, baru aku gendong mereka sambil sholat." Masya Allah. Ini ndak lagi sholat, anak lewat-lewat depan sejadah, cubit cos ya. Coba. Kayak gimana kita mau bangun generasi Islam yang berkualitas kalau dari kecil dia udah dilukai di dalam rumah ibadah? Sebenarnya ini problem dasar yang menurut saya ada di anak usia dini. Maka Masya Allah ya, Indonesia ini, Riau ini, anak usia dini PAUD udah banyak banget. Maka kita bangga sekali. Banyak anak-anak yang usia dininya itu udah rajin, udah mantep, udah hafal Quran. Cuma persoalannya di masyarakat masih terjadi seperti itu. Dan dalam agama Islam boleh menggendong anak saat sholat, itu boleh. Ya, tegak anak di sejadah, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Naik dia ke kepala kita, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Lari dia keluar rumah, angkut dia ke dalam, kunci pintu, lanjutkan sholat. Asal jangan ibu ajak main bola aja lah dulu. Boleh. Makanya di Mekah itu kan orang sholat sambil gendong anak. Disiapkannya susu anak, nangis anak, diambilnya susu itu dicucukkannya ke mulutnya. Kalau kita enggak, aku enggak mau sholat lah. Ngapa? Aku ada anak kecil. Enggak sholat. Pas anak udah besar, enggak sholat juga aku. Ngapa? Ada cucu besti. Ada juga sholat-sholat di ujung-ujungnya. Ada cucu besti ya. Susah, repot kita. Jadi saya menghimbau kepada kita semua, ibu-ibu, GOW yang menjadi corong masyarakat, sampaikan kepada orang tua yang di rumah sana. Ya, kalau di sini ada bersentuhan dengan masyarakat, sampaikan, minta tolong betul. Anak-anak jangan diusir di masjid. Edukasikan anak untuk dekat dengan masjid. Karena dalam agama Islam sampai anak umur 7 tahun dia memang memutuskan saf. Di bawah umur 7 tahun letakkan dia di depan. Tapi kalau udah umur 7 tahun dia udah mumayyiz, dia udah bisa letak di antara saf. Ustazah kalau dia tegak saya duduk, kami duduk dia tegak, ke imamnya sujud dia tegak, gimana? Nggak apa-apa, dia udah mumayyiz, dia udah boleh berada di dalam saf. Ustazah kalau dia lari gimana? Kalau dia lari nanti kami putus safnya. Ya udah geser aja lah. Menggeser itu lebih baik daripada melukai hati anak sehingga terbawa hingga dewasa. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini yang paling penting. Banyak saya survei, banyak masjid yang di dekatnya ada PlayStation,
lagi azan anak-anak tetap di PlayStation. Kenapa dia ke situ? Karena katanya itu masjid cuma untuk orang tua-tua aja. Bahkan banyak teman-teman seumuran saya gak mau ke masjid demi Allah. Ketika ditanya, kenapa gak mau ke masjid? Masjid itu orang tua-tua aja, sinyal saja dia. Nggak begitu, kami waktu kecil dicubit-cubit terus katanya. Nah, saya ini dulu saya kena juga, sekarang ini nyubit tuh jadi jamaah saya. Oh, enggak ya gitu ya. Oke, paham ya? Nah, itu ya. Itu pertama, dekatkan anak dengan masjid. Karena nggak bisa. Dalam bahasa syariatnya bahwa mayyazra' yahsud. Siapa yang menanam dia akan menuai. Man ta'anna nala matamanna. Siapa yang memupuk dia yang akan memanen hasilnya. Nggak bisa, nanti waktu besar kita pengen, waktu kecil diusir-usir dari masjid, waktu besar kita pengen dia jadi anak soleh. Nggak cocok, nggak bisa. Ujung-ujungnya dia nggak dekat dengan masjid. Nah, sekarang ibu-ibu udah aneh-aneh ya, udah aneh-aneh sehingga yang seperti itulah. Jadi kalau ibu-ibu punya anak yang dekat dengan masjid, masya Allah, tabarakallah, anak akan menjadi anak yang soleh. Apapun kondisi tantangan zaman, kalau dia udah dekat dengan masjid, dia menjadi mukmin yang kuat. Apa itu mukmin yang kuat? Al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai dibanding mukmin yang lemah. Apa itu mukmin yang kuat? Mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang seimbang dunia akhiratnya. Ini yang susah. Kalau ada orang sukses, jadi direktur dia, jadi manajer dia, generasi kita jadi generasi yang sukses dunianya, nggak pernah nampak hidungnya ke masjid. Terlalu duniawi pula. Oke? Atau misalnya ada anak yang rajin ke masjid, hafal dia 30 juz, anda pula dia bekerja, tinggal pula dunianya. Jadi ekstrim kanan, ekstrim kiri. Kita maunya nggak gitu. Kita maunya generasi kita kuat dunianya, mantap akhiratnya. Betul? Sekarang kita udah ngalamin pergeseran, Bu. Cara pandang juga udah ngalamin. Kalau dulu ibu mau cari menantu, ada orang tua dulu mau cari menantu. Apa kata emaknya kepada anaknya? Nak, iya mak, calon menantu mak orang mana? Misalnya katakan orang Minang mak. Oh, kerja nggak dia? Oh, nggak ada dia kerja mah. Nggak dapat kerja sampai sekarang mah. Ini dulu ya. Oh, tapi sholat nggak? Bisa nggak dia jadi imam? Mantap suaranya jadi imam mah. Oh, nikah aja lah nak. Duit bisa dicari. Itu banyak sawah yang mau digarap. Itu dulu. Yang penting sembahyang. Bu, kalau bahasa Minangnya, sholat saya nak piti dapat dicari. Kalau bahasa rohulnya apa? Banyak sembahyang lah. Duit dapat dicari. Apa? Bisa dicari. Oh, sembahyang lah. Duit bisa cari. Betul ya? Ya. Kalau sekarang beda. Calon mana orang menantu makna? Orang pasir mah orang rohul. Kerja nggak dia? Oh, mantap kerjanya mah. Bang Toyib tak pulang-pulang. Bisa nggak jadi imam dia? Nggak pernah kakak tengok dia sholat mah. Sholat Jumat tak pernah kakak tengok. Anika aja lah nak. Sholat tuh bisa belajar tuh. Aduh. Coba. Itu pergeseran. Ini saya berani jamin ya. Kalau ada generasi muda kita mantap dunianya, tapi jauh dari masjid, dia punya mental yang lemah. Mental yang lemah itu adalah mental-mental yang diganggu sedikit baper, sikit-sikit tersinggung, digosipin dikit dunia mau runtuh, difitnah dikit nggak tidur 3 hari 3 malam. Itu ciri-ciri mental lemah. Mapan pun dia digeser dengan ujian Allah, mentalnya lemah. Itu kalau jauh dari masjid. Bayangkan kalau kita punya generasi dekat dengan masjid, rajin sholat, dokter dia dokter yang islami, manajer dia manajer yang dekat dengan masjid, menteri dia tapi menteri yang dekat dengan masjid, pengacara dia tapi pengacara yang dekat dengan masjid, pejabat dia tapi pejabat yang cinta dengan agama Islam. Dunianya mana mantap, mentalnya mantap. Inilah generasi yang kita butuhkan. Semoga Rohul banyak melahirkannya. Amin. Allahumma amin. Supaya enggak sekedar mantap dunianya, tapi juga duduk akhiratnya, sehingga mental intinya terbentuk. Ya, enggak baper. Karena dengan ibadah, dengan sholat, dengan baca Quran, itu akan membuat kita enggak baper. Kita membuat kita kuat. Ya, makanya saya bingung nih, ini generasi muda kita, termasuk ibu-ibu. Anggap aja lah kita semua muda, Bu. Suai?
Ada tuh banyak yang curhat sama saya tuh, Bu Ketua curhatnya tuh lucu-lucu Bu ya. Saya tengok nih orang mapan banget. Nih ibu-ibu ya, bukan ibu-ibu sini tuh jauh sana. Mapan banget, kayaknya yang mau dia beli itu bisa. Kemudian juga orangnya baik, suaminya baik ya, masalah hidupnya nggak ada. Itu bisa mendatangi saya, cuman untuk curhat kayak gini. Ustazah, iya, saya sedih. Kenapa? Saya udah nggak tidur 3 hari 3 malam. Kenapa? Saya digosipin. Coba, sebesar itu nikmat. Satu orang yang gosipin, dunia akan runtuh. Coba. Itu yang saya maksud dengan mentality. Paham ya? Dan mentality itu dibentuk kalau kita dekat dengan Allah. Seimbang dunia akhirat kita. Apa kata Allah? وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Cari kehidupan akhirat. Cari kehidupan akhirat. Tapi ingat, Islam itu luar biasa. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa nasib kita di dunia. Boleh akhirat, jangan lupa dunia. Kata Allah akhirat dulu, tapi jangan mentang-mentang nyari akhirat lupa nasib di dunia. Maka yang pertama, yuk kita hire. Kalau bisa masyarakat kita ini berubah. Ada gerakan untuk anak muda. Gerakan tuh ibu-ibu aja banyak ya. Ibu-ibu udah oke lah itu ya. Memandikan, mengkafani jenazah buat untuk anak muda. Karena maknya masih ada. Di Pekanbaru ada juga memandikan, mengkafani jenazah Bu Ketua. Tapi ibu-ibu yang ikut, semangat dia. Masalahnya maknya udah nggak ada. Ujung-ujungnya dia titip sama kawannya, kalau aku meninggal nanti kau ya. Kalau aku meninggal nanti kau ya. Kucubit kau nanti gitu ya. Maknya udah nggak ada. Harusnya itu anak muda. Karena maknya masih ada. Kalau ibu-ibu semangat dia belajar Bu Ketua. Semangat. Tapi ditanya, udah bisa memandikan jenazah Bu? Udah bisa Ustazah. Udah paham. Kenapa nggak mandikan? Udah praktek belum? Belum. Kenapa nggak praktek? Apa nggak ada orang meninggal? Ada Ustazah. Lu kenapa nggak praktek? Celek mayat ditakui kalau bisa ya. Nah itu masalahnya kalau ibu-ibu kan. Maka harusnya generasi muda dekat dengan masjid. Mereka ikut organisasi. Mereka ikut organisasi keislaman sehingga terbentuk akhlak yang baik. Penting ilmu atau akhlak? Penting ilmu atau akhlak? Penting ilmu atau akhlak? Mana? Ilmu atau akhlak? Akhlak. Coba, orang berilmu tapi sombong, ada orang suka nggak? Nggak. Orang yang berakhlak tapi biasa-biasa aja ilmunya, dihargai nggak? Karena setiap orang pengen dihargai dan menghargai orang dengan akhlak. Orang yang punya akhlak biasanya yang dekat dengan masjid. Yang kedua, akar masalahnya adalah, ya, akar masalahnya nanti GW insya Allah bisa menjadi corong ke masyarakat. Karena masyarakat itu adalah pendidikan pertama bagi generasi muda Islam. Terlalu banyak ibu-ibu yang marah pada anaknya berlebihan. Ingat, ucapan orang tua kepada anaknya ketika marah mustajab. Saya ulang ya. Kalamul ummahat fil ghadab mustajab. Ucapan orang tua kepada anaknya ketika marah mustajab. Hati-hati ibu-ibu, selaku orang tua sampaikan nanti ke masyarakat. Memang dengan anak mesti banyak bersabar. Anak itu amanah, dan amanah enggak ada yang mudah. Ustazah, saya udah masuk anak saya pesantren tapi tetap nakal. Saya udah kasih guru ngaji tetap nakal. Anak saya udah saya ajarkan baik-baik, kasih fasilitas banyak tetap nakal. Anak adalah amanah. Tapi ingatlah bahwa ucapan orang tua kepada anaknya ketika marah mustajab. Bu, saya mau sampaikan, Bu, tahan Bu, jangan marah-marah lagi Bu. Saya sering bilang sama jemaah saya dimanapun, sekali kita marah, itu 27.000 sel saraf kita putus. Putus 27.000. Putus 27.000. Udah berapa saraf putus dari pagi? 5 kali sehari. Saraf panitia yang banyak putus ya. Putus 27.000. Coba. Kalau sarafnya putus, kaki kita sakit, tangan sakit, itu saraf. Ini yang putus tuh sel sarafnya. Kalau sel saraf putus, badan tidak sakit, cuman kita pelupa. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ini rakaat 2 atau 3 tadi ya? 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Tadi aku mau belanja, mana duit tadi terletak ya? Pisau mana pisau? Tapi parkir motorku di mana tadi ya? Wih, ini apa tadi ya? Tadi sisa duitku 10.000, lo mana aku letak tadi ya? Pelupa. Kalau ada ibu-ibu yang pelupa, udah banyak salah putus. Dan sel saraf itu bisa nyambung lagi dengan senyum. Tapi sekali senyum cuma bisa nyambung 700 sel saraf. Sekali marah putus 27.000. Sekali senyum nyambung 700. Nggak balance, besti. Nggak balance. Nggak mungkin senyum gila pula kita kata orang nanti. Atau senyum terus. Ngapa kau senyum nyambung saraf putus? Nggak mungkin dong. Ya Allah. Wanita itu mengucapkan ribuan kata setiap harinya. Ibu-ibu kita perempuan, ini tema kita perempuan. Kurangi marah-marah, terutama sama anak. Ini generasi Islam, harus kita yang mendidik. Itu anak rusak, generasi rusak. Itu bukan karena dia. Kadang-kadang jangan-jangan kita yang salah. Itu udah fakta tadi. Anak nggak betah di masjid, siapa salah? Masyarakat. Wah, nggak khusyuk sholat ustazah. Khusyuk itu kalau anak ribut di masjid. Khusyuk itu soal hati. Sholat dalam kamar gelap gulita, nggak ada apa-apa, ingat mantan, nggak khusyuk juga, betul? Tapi dari masjid mau bacaan imam panjang, mau ada anak, itu khusyuk kok. Khasyian minal qalb. Khusyuk itu dari hati. Coba ini masyarakat. Yang kedua itulah suka marah-marah sama anak. Ibu, ucapan ibu kepada anak bu ketika marah mustajab. Nih ya. Ibu kalau ke Mekah, ibu akan dipimpin oleh imam besar Mekah, namanya Imam Abdurrahman As-Sudais. Itu yang bacaannya cepat, biasanya mimpin sholat subuh. Itu nakalnya luar biasa waktu kecil bu. Ketika maknya makan, dia ambil tanah, dia masukkan ke tempat makan maknya. Lalu kemudian maknya berkata, Saja'alukallah imam al-Mekah, kusumpahkan kau jadi imam Mekah. Jadi bu. Kalau kita enggak macam hantu kok ni, hantu macam hantu anak jadinya. Dimarahkan sini terbang situ, dimarah sini terbang situ, muncul situ, memang macam hantu betul. Yang lebih parah itu kelakuan kau sama bapakmu nak patut mirip. Ya Allah ya, bahkan ada yang ngomong kayak gini ya. Kalau model ini kelakuan kau nak, enggak jadi orang kau nak. La haula wala quwata illa billah. Kalau kayak gini kau nak, enggak akan ada yang mau sama kau nak. Hati-hati, ucapan orang tua kepada anak mustajab walaupun salah. Ada nggak yang salah yang terbukti? Ada. Pada masa Rasulullah ada seorang anak muda yang bernama Jurayj. Jurayjnya rajin ibadah. Lalu maknya manggil. Harusnya kalau maknya manggil sholat sunnah, dia berhenti loh. Sholat sunnah kan hukumnya sunnah. Maknya manggil harusnya kan dia datang. Tapi dia lanjut aja sholatnya. Setelah salam kanan salam kiri, dia zikir, dia lanjutkan sholatnya. Tanpa sengaja maknya itu ngomong loh, tanpa sengaja loh. Ya Rab, la yamutu Jurayj, jangan kau matikan anakku sampai ketemu dengan wanita buta. Memang tak mati-mati sampai ketemu dengan wanita buta, 60 tahun sakit-sakitan. Hati-hati. Kok tegang semua. Hati-hati bu. Ya tahan amarah. Marah dengan anak. Saya sering bilang, bu, apapun kondisi anak ibu, paksakan diri ridhoi mereka. Ibu-ibu ini tidak lama lewat lagi nih. Enggak ya. Enggak canda ya. Anak lah yang akan melanjutkan kehidupan, iya kan? Maka paksakan diri ridhoi. Memang anak itu kalau dia melawan memang nyebelin, saya tahu. Banyak ke orang tua teman saya, Ustazah Nela, saya tidak mau lagi ngomong sama anak saya. Kenapa gitu pak? Sakit hati saya. 1 kata saya, 10 kata dia. Sebelah kan mata saya dibusungkannya dada ya. Seusir dia pergi pula dia. Saya bilang tahan pak. Kayak gimana pun teman saya, paksakan diri pak, ridhoi anak bapak. Itu teman saya pak. Kalau umur kami panjang, kami masih panjang perjalanan. Jangan sampai teman saya sengsara karena bapak tak ridho sama dia.
Ridullah ridul walidain, sukhtullah sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Paksakan diri Bu, sampaikan ke masyarakat. Bantu saya Bu, sampaikan ke masyarakat melalui organisasi Ibu. Bantu kita bersama Bu, sampaikan kepada orang tua. Kurangi marah dengan anak, karena ketika dia marah dengan anak itu akan mustajab, ars akan bergoncang. Ingat, saya tahu kok Bu, saya tahu kok Bu, dunia ini udah berubah. Dulu terlalu banyak anak yang menangis karena dimarah orang tuanya. Sekarang betapa banyak orang tua menangis akibat kelakuan anaknya. Saya tahu Bu, tapi tetaplah tahan, paksakan diri, ridhoi anak kita. Karena kalau kita ucapkan kalimat negatif, saat itu akan mustajab. Nauzubillah. Ini kan ibu-ibu nih. Kalau ini anak-anak nih lain lagi nih. Kalau ini remaja biasanya saya akan bilang, apapun saya akan bilang, kalau mau sukses dunianya, enak dunianya, jangan bikin air mata orang tua jatuh ke dalam. Karena ketika orang tua nengok kita happy, senang, itu anakku, maka dunia akan menjadi milik kita. Tapi kalau nengok muka kita, orang tua kita merengut, siap-siaplah, bakal sengsara dunia kita, itu sudah pasti. Jadi ibu-ibu, akar masalah yang pertama adalah, kalau generasi ini pengen bagus, dekatkan dengan masjid. Apakah melalui jalur pemerintahan, dibuat gerakan remaja, apapun, organisasi, apapun, remaja. Yang ibu-ibu ini semua. Majelis taklim, ibu-ibu muslimat, ibu-ibu, ya kan? Semua ibu-ibu. Ya, remaja kemana? Kan itu yang menjadi problem ya. Kalau bisa dibuat sama-sama ya, kita bersama untuk membuat gerakan-gerakan remaja ini. Remaja tuh payahnya karena dari kecil itu udah nggak diaktifkan ke masjid. Pas dibentuk remaja masjid, Bu Ketua, dia aktif kan? Oh, pakai dasi dia, ganteng spike rambutnya. Wah, pelantikan. Habis itu tabang ambuannya enggak ada, muncul lagi. Ya, hilang semuanya. Ya. Oke, yang pertama tadi, dekatkan dengan ibu-ibu. Kurangi untuk ngomong yang tak baik dengan anak. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu yang saya sayangi kan, waktu habis. 2 aja dulu, nanti kita sambung lagi ya. Lanjutlah, besok pagi saya pulang. 1 poin lagi boleh? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Poin yang ketiga adalah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yuk kita ubah mindset kita, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bahwa ini banyak poin, nanti masih kita sambung siang, bahwa kita itu berbangga pada anak kita, bangga kita sama anak kita jika dia itu kuat akhiratnya dibanding dunianya. Sekarang dunia udah mengalami pergeseran. Saya berani buktikan ibu-ibu. Di pesantren banyak ya sekarang ya. Pesantren udah menjamur ya. Pesantren udah menjamur. Anak pesantren itu kan biasanya pandai bahasa Arab. Pandai bahasa Arab, dia ngerti agama, dia belajar kitab gitu ya. Anak dimasukkan ke pesantren. Yang terjadi apa? Semantap apapun dia di pesantren, agamanya keluar itu ujung-ujungnya, ini bukan tidak boleh ya. Ujung-ujungnya dia masuk kedokteran. Ujung-ujungnya dia masuk kimia, ujung-ujungnya dia masuk fisika. Sehingga kita kesulitan mencari keturunan generasi yang suka dengan agama. Coba, saya sudah lama mencari anak-anak tamat pesantren yang pengen jadi ustadz-ustazah. Oh, di pesantren dia bagus, Bu Ketua. Di pesantren dia bagus, dia hafal Quran, ya dia bisa ngaji kitab. Kayaknya dia bisa menjadi ulama, dia bisa menjadi pemimpin yang islami, dia bisa menjadi pemimpin yang baik. Tamat pesantren, masuknya jurusan fisika, kimia, hilang hafalan 30 juz, hilang semuanya. Pas ditanya, kenapa kok kamu masuknya fisika? Kenapa nggak masuk usuluddin aja? Kenapa nggak masuk syariah aja? Katanya, biar gampang dapat kerjanya ustazah. Ini pergeseran. Jadi kalau anak-anak di sekolah itu memang bisanya kimia, masukkanlah dia ke kimia. Kalau bisanya fisika, masukkanlah dia ke fisika. Tapi kalau dia udah ahli mubaligh, ahli hafal Quran, masukkan ke jurusan yang agama, sehingga generasi Islam ini benar-benar terbentuk oke. Ya, ustadz yang berkualitas sedikit, dokter-dokter yang pintar banyak.
Akhirnya apa? Generasinya menjadi nggak matang secara keseluruhan. Coba imbang antara jumlah ulama dengan jumlah umaro dengan jumlah para profesional di bidangnya, maka saya rasa Indonesia ini bakal matang. Ya, cara pandang lebih menyukai ilmu dunia dibanding ilmu agama itu menjadi problem bagi kita. Coba ya, suatu ketika kita pengen ya, kita punya ulama yang juga ahli, yang dokter ahli ibadah, yang dia pengacara dia juga ulama, yang dia pemimpin juga ulama, yang dia adalah orang yang ahli ibadah tapi dia juga dokter yang mantap dan ahli di bidangnya. Kita kan pengen seperti itu sehingga nggak jimplang dunia dan akhiratnya. Tapi saya nggak tahu isi hati ibu seperti apa sebagai orang tua. Apakah ibu senang generasinya sebagai sosok yang sukses, dia menjadi direktur, dia menjadi manajer, dia menjadi orang hebat tapi jauh dari agama, atau ibu memilih anak-anak yang baik, punya akhlak baik tapi nggak terlalu sukses dunianya? Hati orang tua kemana? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita pengen generasi itu seimbang. Saya kemarin kaget ketika ada teman saya ngomong gini, Nel, iya, wih Nel, saya kira dia dapat apa gitu ya. Nel, apa, dia usianya 50 tahun. Anakku azan loh di masjid, kata dia. Di dalam hati saya, anak azan aja sebangga itu ya. Saking susahnya mencari generasi. Oh pak, kata saya gitu ya. Jadi azan tuh bangga. Azan tuh bangga kita, Nel. Saya langsung berpikir, berarti mak bapak saya bangga ya. Saya dari umur berapa tahun udah jadi ustazah. Kan kayak gitu ibaratnya. Bangga, Nel, bangga. Nah, artinya memang isi hati orang tua itu pengen dapat anak soleh dan solehah. Betul? Cuman kadang-kadang kondisi lingkungan membuat orang tua ter-attract untuk menjadikan anaknya anak yang cinta dunia, mantap dunianya, walaupun jauh dari akhiratnya. Sebenarnya isi hati pengen anak yang soleh, betul ya? Sebenarnya isi hati pengen jadi anak yang soleh, punya akhlak bagus. Cuman kadang-kadang pandangan dunia kita membuat kita ter-attract, akhirnya kita tetap anak kita ujung-ujungnya ke hal-hal yang duniawi. Jadi seimbangkanlah dunia akhirat anak-anak kita supaya generasi kita ini menjadi generasi yang beriman, berkualitas. Wah, kalau gitu insya Allah Indonesia ini maju. Amin Allahumma. Berkualitasnya tidak hanya eksklusif, dia bisa menghargai orang lain, mentalnya bagus, pendidikannya bagus, dia hargai agama lain, dia toleransi dengan orang-orang yang berbeda agama, akhlaknya bagus. Masya Allah, kita pengen nanti ada di Rohul ini banyak generasi Islam yang seperti itu. Insya Allah. Demikian. Waktu sudah terlalu panjang, nanti lupa pula kajian apa ceramah ustazah tadi, tidak jelas, kuning jilbabnya yang penting gitu ya. Ya. Demi saya tutup belum? Saya tutup? Boleh. Oke. Oh iya. Nanti kita jawab kan? Ya. Ditutup dulu. Terserah. Ya. Jangan ditutup dulu lah ya Ibu ya. Baik. Terima kasih sesi pertama tadi dari ustazah kita. Yang telah memberikan materi kepada kita bagaimana langkah-langkah kita sebagai orang tua, sebagai seorang ibu di dalam mempersiapkan anak-anak kita dalam menghadapi tantangan era digital ini. Baik, untuk sesi kedua kita akan buka tanya jawab. Kita akan tampung 3 orang penanya kepada ibu-ibu yang akan bertanya agar mengangkat tangan dan menyebutkan nama dan perwakilan organisasi mana. Baik, kepada ibu-ibu yang akan bertanya akan kami kumpulkan. Silakan ibu untuk mengangkat tangan dan menyebutkan nama beserta asal perwakilannya. Baik, 1, 2, satu lagi Bu, mikrofon Ibu apa? Panitia ada? Satu lagi Bu. Udah 3 ya? 1, 2, 3. Baik. Cek siap. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rabi Sam, utusan dari Kamina. Yang saya ingin tanyakan Bu Ustaz, udah kejadian kita apa dengan anak?
kasar, jangan dengan kasar gitu kan. Sementara yang kita apa kan karena dia sering main HP, tinggal ibadah, tinggal ngaji, itu yang kita kesalkan. Jadi saya minta solusi. Bagaimana cara kita mendekat lagi ke anak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami sudah menangkap maksud pertanyaan dari Ibu. Kepada Ibu penanya kedua, ya silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Nama saya Atnawati, saya dari IBI Kabupaten Rokan-Hulu, Bidan. Saya ingin bertanya dengan Ustazah Nela. Tadi saya menyimak bahwa kita marah bisa memutuskan saraf 27.000. Ya. Efek dari kita pemarah itu lupa, ya. Jadi semuanya berarti saya menyimpulkan sini selama ini kita perempat itu kena efek marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pada Ibu penanya yang ketiga, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Maidina Adha. Saya dari IKKD. Ingin bertanya kepada Ustazah. Ustazah, zaman era digital ini kan ada yang disebut berilah nama anakmu seislami mungkin. Mudah-mudahan dia akan seperti yang diinginkan oleh namanya tersebut gitu. Mana yang nanya? Sementara Oh itu. Oh ya. nama Ustazah kan Nela Luki. Ternyata kok Luki itu kan terlalu keren gitu untuk zaman Oh iya. sekarang. Keren ya? Tapi kok jadi Ustazah gitu. Terima kasih. Baik, kita tampung dulu, nanti kita buka sesi berikutnya untuk tanya jawab. Ada. Baik, Ustazah, sudah kita tampung 3 orang penanya. Akan Ustazah jawab satu persatu atau langsung ketiganya, Ustazah? Satu-satu aja. Satu aja ya. Baik, pertanyaan pertama dari Ibu Rebisan Kemenak. Solusi bagaimana langkah kita untuk mendekatkan kembali, ya Bu ya, mendekatkan kembali ke anak-anak kita yang sudah terlanjur dekat dengan HP, ya Bu ya. Bagaimana solusi dan langkah kita selaku orang tua untuk mendekatkan diri kembali, Ustazah, ke anak-anak yang sudah terlanjur dekat atau maniak lah dengan permainan-permainan game di handphone, seperti itu, Ustazah. Oke. Baik, terima kasih Ibu ya dari Kemenak yang telah bertanya bagaimana cara mengantisipasi anak yang sudah terlanjur dekat dengan handphone. Sebenarnya itu yang pernah saya sampaikan tadi, bahwa sekarang ini anak itu kurang takut dengan orang tuanya. Kita sampaikan dulu masalahnya, ada solusinya insya Allah. Anak itu sekarang kurang takut dengan orang tuanya. Tadi ada pertanyaan, saya sering marah sama anak saja gitu ya. Nah, anak itu, kondisi anak sekarang itu kurang takut dengan orang tuanya, justru karena orang tuanya sudah sering marah-marah, sehingga dosisnya itu mental. Pernah nggak ibu marah-marah, cukup, anak tuh slow ya. Yang ada dia ngomong gini, slow lah ma. Apa mama marah-marah nih?
Santailah, easy going lah, slow apa? Hah. Ini demi Allah, itu justru karena anaknya ibunya suka marah-marah. Jadi gini Bu, manusia itu punya dosis psikologis. Saya ulang ya, ini penting nih. Manusia itu punya dosis psikologis. Orang yang suka marah-marah, nanti kalau dia suka marah-marah di level 5, ketika dia marah di level 5 terus, orang nggak akan takut lagi. Orang nggak akan segan lagi. Dia harus naikkan level marahnya ke level 7 biar orang takut. Cuman seberapa kuatlah kita marah ke level 7? Level 5 aja udah 27.000 besti. Jadi semakin ibu suka marah-marah, semakin itu anak akan gak takut sama kita. Itu problem penting. Saya punya ponakan. Itu kalau emaknya marah waktu dia kecil dulu, maghrib ke rumah, dia tetap aja di luar. Tapi begitu datang mobil saya, dia pontang-panting lari. Kenapa? Saya nggak pernah marah. Dia cuma bilang, nanti Umi marah loh. Saya cuma batu aja, Dek, lari. Iya Mi, pulang. Saya nggak ada nyuruh, karena saya nggak pernah marah. Jadi dosisnya itu lebih aman. Ini ibu kebanyakan minum antibiotik sehingga nggak sembuh-sembuh gitu loh. Jadi ibu, maaf ya, seorang benar kan ya? Ini kalau ada yang jantungnya nggak aman, aman kan ya? Sama dengan ibu suka ngomel dengan suami. Ngomel. Lama-lama suaminya udah kebal dah. Ya palingan lu baik lagi ntar. Slow lah, gitu. Nah, tanpa kita sadari, kemarahan membuat kita tidak disegani. Coba kalau jarang marah di hadapan mahasiswa, di hadapan anak sekolah, di hadapan guru-guru, di hadapan karyawan. Sekali ngucap yang sedikit aja. Oh, maaf Bu. Dia udah tahu kita marah, nggak perlu marah-marah, dosisnya masih aman. Nah sebenarnya kenapa anak ketika ibu ngomel, dia tetap aja main HP? Terlalu sering dilakukan kemarahan itu. Sehingga dia kebal. Yang terjadi kayak tadi, ini belum solusi ya, solusinya besok pagi nih. Oh enggak ya, salah ya. Sehingga dia kebal, main. Kamu nih main HP ya, nggak mendengar telinga tuh mama panggil-panggil. Slow lah ma, kata dia. Santailah ma, kata dia. Nah, ya akhirnya yang terjadi itu. Maka gimana caranya? Caranya adalah kasih reward and punishment. Ibu kasih hukuman dan kasih reward. Bu, jangan ibu diatur anak yang jangan ibu diatur anak, ibu yang ngatur anak. Kasih reward dan punishment. Kalau kamu main handphone juga, semua guru nyaranin gitu kok Bu. Semua, bukan cuman saya. Kalau mau main handphone juga, jam segini sampai jam segini. Kalau mau main handphone, syaratnya kalau mak panggil datang. Kalau mau main handphone, syaratnya kamu belajar di jam segini. Ibu yang ngasih aturan. Selagi kita cuma bisa marah-marah, anak nggak ngerti. Ketika kita marah, ini lebih ngeri lagi nih. Kalau ketika kita marah, itu adrenalin orang yang kita marahi nggak stabil. Sehingga dia nggak ngerti informasinya. Dia cuma dapat sakit hatinya saja. Itulah kalau ibu marah dengan anak, yang anak dapat tuh cuma sakit hatinya. Dia nggak ngerti informasinya. Maka jawabannya adalah atur waktu. Ketemu dengan anak, ketemu dengan suami, bilang, gimana nih, kita jauh nak, kamu main handphone terus, gimana caranya? Kasih reward and punishment. Memang kalau dia main handphone di waktu yang tidak ditentukan, ambil handphonenya. Kalau dalam hati ibu sekarang, Ustazah kan nggak gampang, nanti dia melawan. Berarti kita nggak bisa lakukan. Harus bisa. Buat peraturan di rumah. Main handphone jam berapa sampai jam berapa. Kalau melanggar, nanti jajan dikurangi. Kalau melanggar, nanti handphonenya diambil. Kan itu anak ibu. Kan harusnya paling gampang. Ngambil handphonenya, menahan sebentar. Sampai dia akhirnya taat kepada aturan kita yang kita buat bersama. Rumah tuh organisasi. Organisasi di luar patuh, kok dalam rumah kita nggak patuh. Ya kan? Nah, problemnya adalah ibu marah-marah sehingga anak menjadi kebal. Dia nggak ngerti informasinya. Dia cuma dapat sakit hatinya saja. Nah, ambil waktu buat kesepakatan. Langgar, ambil handphone. Nggak dilanggar, kasih reward. Gitu. Harus tegas. Kalau nggak, komunikasi menjadi gambling. Sehingga akhirnya ibunya marah-marah, anak sibuk dengan dunianya, bapaknya cuek, kakaknya sibuk dengan dunianya, rumah tangga menjadi babak belur, sulit melahirkan generasi yang baik. Begitu ya Bu? Oke, caranya minta maaf aja dulu, atur waktu. Nak, maaf ya mama marah-marah, tapi cari waktu di mana ibu bisa
tenang ngomong sama anak, biar yang dia dapat bukan sakit hati, yang dia ngerti cuman informasi. Semua gitu ya, ini ibu, ini bapak. Ibu marah-marah, bapak marah-marah lagi. Ibu marah-marah, bapak. Kenapa? Karena nggak ketemu. Karena saat kita marah itu adrenalin nggak siap menerima informasi. Ya, maka dalam Islam la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Tapi ini tidak baik-baik semuanya. Tapi udah ratusan ribu putus dari pagi ya. Silakan Bu. Nomor 2. Baik. Pertanyaan berikutnya tak jauh-jauh dari marah-marah tadi juga Ustaz. Oke. Ini lanjutannya. Pertanyaan kedua, solusi selain dari senyum, apalagi kiat-kiat kita Ustazah untuk menyambungkan saraf-saraf yang banyak putus tadi. Ya, oke. Saran dari saya, yang pertama, putus jangan tambah lagi. Nanti ibu kejar nyambung putus lagi. Ini wajah-wajah nggak yakin sih ini ya. Alah, putusnya jangan disambung lagi. Nanti ambil kertas, ambil pena, tempel di kulkas. Tup, kalau marah checklist. Hitung 27.000. Nah, marah checklist, hitung 27.000. Yang pertama adalah tahan dulu marahnya. Ya, supaya dia nggak putus. Gimana cara nahan marah? Sudah pernah tahu? Pertama, jangan ganti bahasa dengan bahasa yang lebih kasar. Marah dengan suami hari-hari pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia. Kalau marah pakai bahasa Minang saja. Marahlah tetap aja pakai bahasa Indonesia. Mana enak marah pakai bahasa Indonesia udah aja. Jadi marah tuh tetap pakai bahasa Indonesia. Jangan ganti bahasa dengan bahasa yang lebih kasar. Yang kedua, jangan ganti panggilan dengan panggilan yang lebih kasar. Hari-hari manggil suami abang. Kalau marah abang aja. Jangan diganti waang. Nanti makin marah. Ya iya, Allah asyur. Bahasa itu menciptakan rasa. Oke? Jangan ganti panggilan dengan panggilan lebih kasar. Jangan ganti bahasa dengan bahasa yang lebih kasar. Tetap pakai bahasa sehari-hari. Yang ketiga, marah tegak, bawa duduk, marah duduk, bawa baring, marah baring, bawa uduk, marah uduk, bawa sholat, marah sholat, bawa sujud, marah sujud, sujud lagi, marah lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditahan dulu marahnya nih, baru nanti kita bahas cemana menaikkan saraf tuh. Ini udah banyak putus soalnya nih kan. Prihatin juga saya. Enggak ya. Nah, nomor 4 adalah jangan mengucapkan kalimat negasi. Negasi itu meskipun gimana pun, walau bagaimanapun, biarpun gak boleh. Karena bahasa menciptakan rasa. Coba rasakan bahasa saya. Saya dosen, ada mahasiswa terlambat. Bu Nela, maaf ya Bu, saya terlambat Bu karena macet Bu. Oke? Sekarang coba pakai tapi ya. Maaf Bu Nela, maaf ya Bu, saya terlambat Bu, tapi kan karena macet Bu. Beda nggak? Beda rasa? Beda pasti. Ini ibu pulang arisan. Ini bapak di rumah. Bang, maaf bang, saya telat pulang arisan. Tetap dibuatkan kopi kok bang. Oke? Coba pakai tapi ya. Bang, maaf ya bang, saya telat pulang arisan, tapi tetap dibuatkan kopi kok bang. Ya tapi jangan kau ulang lagi nak. Ya gimana pun kan aku udah minta maaf. Tapi jangan kamu ulang lagi. Ya tapi kan aku udah minta maaf bang. Iya tahu aku, walaupun gitu tetap aja jangan ulang lagi. 3 hari udah selesai. Al-lugha yaj'alu syu'ur. Bahasa menciptakan rasa. Nah jadi belajar dulu mutus yang 27.000 tadi. Nah itu caranya. Nah ya. Jangan ganti bahasa, jangan ganti kata, marah tegak bawa duduk, jangan ucapkan kalimat negasi. Ya, kalimat negasi dalam bahasa Indonesia. Ya. Kemudian bagaimana menciptakan sel saraf lagi? Pertama banyak senyum. Dah, siap kerjakan itu? Kok senyum mendadak lucu lah saya. La ilaha illallah. Senyumnya mendadak. Nggak ada angin, nggak ada hujan saja ya. Senyum. Senyum itu menular Bu ya. Senyum itu menghidupkan kembali sel saraf kita. Jangan merengok-rengok terus. Yang kedua adalah memuji orang lain. Iya Allah, Masya Allah cantik ibu nih ya. Tapi jujur ya. Jangan retorika aja. BB orang 120 ibu nih ya. Langsing sekarang. Jangan gitu. Ya. Muji orang, spill kebaikan orang, sebutkan kebaikan orang. Itu saraf kita naik loh. Nih ya Allah. Sebaliknya kalau sebut jeleknya orang, saraf putus lagi. Ya Allah, sudahlah di rumah marah-marah.
di luar menjelek-jelekkan orang. Oh, ibu itu penggosip tuh. Oh, ibu tuh nikahnya 4 kali loh. Oh, itu sejak nikah kok beli kulkas 6 pintu tuh. Oh, itu tuh korupsi tuh. Itu tuh tukang gibah loh. Semua orang salah di mata dia. Putus lagi lah. Berapa putus? Patulah lupa di mana letak kunci motor. Ya, jadi satu senyum ya. Kemudian kedua spill ya. Syiarkan kebaikan orang. Oke. Kemudian yang ketiga, perbanyak bersyukur. Ingat apa yang lebih Allah kasih sama kita. Jangan ingat apa yang kurang. Karena takdir itu nggak semua sama. Iya kan? Nah, ini saya sering banget ceramah tentang ini, tapi tadi praktek oleh teman-teman online dan offline saya tak tahu juga dia. Nengok suami pendek, bule, padek, terselek, kayak Doraemon. Kayak gini kali lah bentuk suami gue ya. Oke, nggak apa-apa walaupun dia kayak gitu. Yang penting dia tetap setia. Syukur. LDRan sama suami oke, nggak apa-apa LDRan. Setia daripada bareng-bareng tapi mendua. Syukur. Jadi syukur itu melihat sisi baik dari diri kita. Kalau orang suka bilang lihat kekurangan, salah, saya nggak setuju. Yang diingat tuh dosa bukan kekurangan, itu beda loh. Dosa buka aurat tuh ingat. Dosa melawan suami itu ingat. Dosa marah sama anak tak pada tempatnya itu ingat. Kekurangan jangan diingat. Fokus dengan kelebihan kita. Oke, aku punya suami yang baik, rezekiku cukup, aku mau beli baju walaupun sekali setahun bisa. Ya, aku mau beli apa yang aku bisa. Ingat kelebihan kita, jangan diingat kekurangan. Kalau kita selalu mengingat kekurangan kita akan keriput keningnya, ujung-ujungnya kita drop, energi hancur, kita saraf putus, cepet tua, nggak awet muda nanti kayak saya. Asik ya. Oke. Cukup lah ya. Ada lagi terakhir ya. Ada. Yang ketiga dari Ibu Margina Ade dari IKKD, Ibu ya. Pertanyaannya itu lebih ke personal, Ibu ya. Mungkin pertanyaannya seperti ini mungkin, Bu ya. Kenapa orang tua Ustazah memberi namanya Nelaluki, bukan seperti itu? Atau apa makna arti dari nama Ustazah Nelaluki? Baik, langsung Ustazah. Iya. Ibu pulang lewat jalan mana nanti, Ibu? Bertarung kita, Bu. Enggak, bercanda ya. Nela itu bahasa Arab. Asal katanya nala yanalu. Itu adalah artinya memperoleh. Nala yanalu artinya memperoleh. Lucky itu bahasa Inggris. Artinya keberuntungan. Jadi nama saya ini memang agak keren sedikit lah. Memperoleh keberuntungan. Kenapa nama saya bisa Nela Lucky? Lupa pula saya nanya sama bapak saya. Bapaknya di kamar pula segala. Iya, nama saya memang Nela Lucky. Itu bukan nama dari lahir, Bu. Saya punya banyak nama. Yang dari kecil saya itu sakit ya. Sakit-sakitan dari kecil. Akhirnya karena saya lahir di bulan November, ujung-ujungnya dipanggil Inel aja. Pas mau masuk pondok, rupanya pas masuk TK, itu ditanyalah nama saya oleh kepaman saya. Waktu itu bapak saya sakit-sakitan, paman saya lah yang memasukkan saya TK. Siapa namanya? Apa kata paman saya? Tak tahu pula kita namanya. Pas mau masuk TK lah, akhirnya dibuat lagi, itulah namanya akhirnya Nela Lucky. Itu nama campuran bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Tapi itu taunya udah gede artinya. Dulu nggak tahu. Kenapa namanya Nela Lucky? Saya buka aja deh ya. Boleh? Bingung. Karena saya dikasih nama ini sakit, kasih nama ini sakit. Kalau orang dulu kan nggak ngerti ya. Yang katanya itu namanya salah, tak tepat ya, terlalu berat ya. Akhirnya waktu itu paman saya rokoknya Lucky Strike, tahu? Nah ini beneran begitu ceritanya. Udahlah saya buka aja lah nih, hancur babak belur dah. Tapi ibu lewat mana nanti? Iya kan? Kalau saya bohong kan nggak mungkin ya kan? Ini ngasih nama bukan karena bapak saya tahu artinya, bukan. Akhirnya lagi merokok itu paman saya, dia ambillah rokok itu, dia buang. Siapalah nama sebenarnya nih? Karena paman yang ngurus, bapak saya sakit-sakitan dari saya kecil. Itu aja lah tua. Akhirnya Nela Lucky. Kapan saya tahu artinya bagus? Dari kiai saya waktu saya pesantren. Almarhumah kiai saya. Semoga Allah meridhai beliau. Dan sekarang saya tahu ternyata sama nama saya keren, sekeren orangnya. Oke. Baik ya. Oke, dah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Oh, masih ada lagi? Ya, Ustazah. Jadi, Mende. memang sangat-sangat Oh, masih ada lagi. bermutu materi-materi yang disampaikan oleh Ustazah, sehingga setelah kami dengar-dengar dari panitia masih ada banyak pertanyaan Ustazah. Oh, Kita buka 3 pertanyaan lagi untuk sesi berikutnya, ya. 1, 2, ayo 1 lagi. Kita, oke, 3, ya baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Haja Farida, dari Ketua IGTK Kecamatan Rambah. Dari pembicaraan dari Pak Ibu Ustazah tadi, kita dengar bersama bahwasanya kita membawa anak ke masjid dari kecil ya, bagus dari usia dini ya, untuk mengajarkan kepada anak kita supaya lebih tahu di tempat beribadah. Di sini kami mungkin pada umumnya ya, kendala-kendala yang kita hadapi dalam menghadapi untuk anak ke masjid ini, yang pertama sekali pada umumnya di majelis di masjid, kalau bagian anak laki-laki itu jurusan bapak-bapak ya, bagian yang perempuan ibu-ibu. Pada umumnya itu di bagian perempuan ataupun laki-laki, si anak yang kita bawa ini kan kadang-kadang nggak seperti yang kita inginkan. Kadang ribut, kadang dia nanti ada untuk kita suruh dia berjalan. Malah kadang-kadang ada dia berjalan lewat saf. Jadi di sini, apalagi kalau ada ribut, di sini saya temui ya, kita yang bawa anak, telinga saya dengar sendiri bahwasanya anak siapa yang dibawa ini, kecil-kecil udah bawa anak, di rumah aja lah sholatnya, betul. mengganggu orang umum. Betul. Jadi si ibu, saya sendiri selaku yang perempuan yang membawa anak perempuan, saya merasa nggak enak juga. Nah, ada pembicaraan dari ibu-ibu. Betul. Itu kendala ya Pak Ibu Ustazah. Bagaimana solusinya nanti untuk kita, bagaimana kita untuk di lapangannya nanti. Yang kedua Bu Ustazah, di segi ada, tapi saya nggak tahu menurut hadis bagaimana ya. Katanya kalau kita membawa anak kecil ini, mengertilah sedikit. Kalau kita punya anak kecil, ketopilah kunci bawa anak tuh, jangan memutuskan saf. Oh. Kalau memutuskan saf katanya nggak sah sholat berjamaahnya. Jadi tolong pencerahannya Pak Ustadz ya, Ustazah ya. Jadi harapan kita bersama di sini untuk meluruskan bagaimana bagusnya nanti. Kebetulan di sini ini hampir pada umumnya di masjid terjadi itu. Kebetulan di sini ada dari BKMT, Badan Kota Majelis Taklim, bisa kita realisasikan nanti di Rokan dulu ini mana yang lebih bagusnya kita laksanakan, sehingga yang keinginan dari Ibu Ustazah tadi, dari sejak kecil kita ingin bawa anak, malah kalau bisa di Mekah itu sampai digendong, sampai diikat anak tuh ya, katanya nggak butuh sholat kita ya. Jadi tolong penjelasannya bagaimana supaya kita lebih memahami dan mengerti. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. pertanyaan yang kedua tadi di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajar Nalen, saya dari BKMT Kabupaten Rokan Hulu. Hadiah Ustazah Nila yang sangat saya banggakan.
saya ingin menanyakan Ustadz hal masalah Ustazah, masalah perempuan. Ada suatu hadis menyampaikan yang diriwayatkan oleh Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, disempurnakan oleh Bukhari dan Muslim, yang berbunyi, Ustazah Anissa ibadul bilad ini sholat wa ini fasadat, bahwa perempuan itu adalah tiang negara. Apabila baik perempuan itu, maka baiklah suatu negara itu. Nah, pada saat ini kita membicarakan skop yang paling kecil, yaitu rumah tangga kita sendiri, yang mana kita tentu harus memprioritaskan nomor one adalah rumah tangga kita. Nah, kalau ibunya baik, tentulah anak keturunannya baik. Atau apabila ibunya seorang wanita soleha, maka anaknya juga akan menjadi seorang yang soleha dan soleh. Pertanyaan terus Pak, kata pepatah, buah itu tidak jauh jatuhnya dari pohonnya. Nah, realita kita melihat Ustazah, orang tuanya baik, bapaknya baik, tapi kadang-kadang anaknya melenceng dari garis keturunan itu tadi Ustazah, tidak menjadi sebaik bapak dan sebaik ibunya. Nah, kenapa persoalan ini bisa terjadi? Apakah ini karena merupakan takdir dari Allah harus diterima oleh kedua orang tuanya Ustazah? Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab kita. Silakan Ibu. Ada tadi sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Nur Halimah Sitorus dari organisasi Dharma Yukti Karini. Yang ingin saya tanyakan saja, saya sebagai ibu, kalau saya baru dengar ceramah tuh kayaknya, aduh saya mau ubah, saya mau baik. Mana orangnya Kak? Kalau udah ubah nanti udah beberapa kemudian tuh istiqomahnya berkurang, hilang. Datang tiba-tiba masalah, lupa yang udah dipelajari tadi, harus tahan diri kalau diri duduk, baca taus, hilang. Nah, saya tanyakan tuh gimana caranya ketika ada masalah kita bisa kontrol supaya kita tenang, dan yang paling penting itu gimana istiqomah. Karena kadang kan kalau pas dengar ceramah tuh kayak selesai ini saya bakal baik banget gitu. Tapi selesai itu beberapa jam kemudian, aduh setan mulai setan lagi disalahin. Kasihan setan. Jadi berubah jadi monster atau jangan seperti itu sih. Cuman kayaknya hilang gitu. Gimana supaya bisa istiqomah dan bisa mengontrol. Saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ustazah, sudah kita dengarkan bersama 3 pertanyaan dari ibu-ibu hebat kita. Pertanyaan pertama dari Ibu Farida, Ketua ITTK Rambah. Solusi untuk menanggapi omongan ibu-ibu di masjid yang katanya membawa anak-anak itu mengganggu kekusukan ibu-ibu yang lain dalam melaksanakan sholat. Mungkin seperti itu Ustazah. Oke, baik. Pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi, kita udah bawa anak nih ke masjid ya, kita udah ajak anak ke masjid, rupanya anak tuh ribut, terus akhirnya ibu-ibu yang lain bilang kayak gini, gimana tuh anak siapa sih itu ribut banget, anak-anak tuh sholat di rumah aja lah, kan gitu. Ini yang saya maksud tadi, ini adalah gerakan berjamaah, bahwa semua orang harus dipahamkan bahwa khusyuk bukan soal lingkungan luar, tapi khusyuk adalah soal hati. Kemudian yang kedua, secara keseluruhan mesti dipahamkan, ajak anak ke masjid tapi dengan edukasi. Kamu mau ke masjid nggak? Kalau ribut nggak usah, kalau mau datang diam. Edukasi dari orang tua. Edukasi orang tua mengedukasi anaknya, kalau mau datang pergi, kalau mau ribut nggak usah pergi, kalau mau tenang ayo pergi. Sehingga anak tuh dia ngerti, oh berarti kalau aku ribut aku nggak boleh ke masjid ya. Tapi aku pengen loh ketemu dengan teman-temanku, ya udah aku datang deh, nggak usah ribut. Dia persoalannya adalah lemah edukasi dari rumah,
yang di masjid masyarakat nggak ngerti juga. Dia bilang akhirnya sholatnya nggak khusyuk. Padahal masa Rasulullah lagi perang pun orang khusyuk aja sholatnya. Akhirnya ngeblunder. Dari rumah tidak mengedukasi, yang di masjid nggak mengerti. Ya kan, nggak mengerti. Sehingga dia, anak siapa lah tuh. Akhirnya nyakitin hati orang lain. Ibu akhirnya nggak mau bawa anak. Nggak bawa anak ke masjid, akhirnya lahir generasi yang tidak ghuraba. Dia ngeblunder. Jadi orang tua mesti dikasih tahu bahwa ajak anak ke masjid dengan edukasi. Karena kami digitukan dulu sama orang tua kami. Kalau mau ribut nggak usah, kalau mau pergi ayo tapi diam. Pada ngango-ngango di rumah bagus ke masjid lagi. Waktu kecil. Nah, kemudian yang ibu-ibu ini harus dipahamkan juga bahwa ketika ada anak-anak yang ribut, lebih baik loh anak itu dia tetap datang ke masjid, itu adalah masa dia kenal dulu dengan masjid, daripada nanti generasi menjadi generasi yang rusak. Masuk pertanyaan kedua. Ustazah, kan kalau anak tuh di masjid, dia kan memutuskan saf, kata orang kayak gitu ya. Sebenarnya gimana tuh Ustazah? Dia kan di masjid ya, dia di saf. Terus dia kan memutuskan saf. Saya udah sampaikan bahwa ketika anak itu memayyiz, apa itu memayyiz? Sudah umur 7 tahun, dia boleh masuk saf. Coba ibu tengok di Mekah, di mana-mana, di masjid-masjid besar yang ngerti lah di Indonesia. Itu anak umur 7 tahun di saf. Nggak usah diusir, bapaknya di sini, anaknya kecil umur 7 tahun. Kadang-kadang anak umur 7 tahun tuh juga nggak ngerti. Orang tegak dia sujud, orang sujud dia tegak, dia pelangak-pelongok. Selagi dia tetap di sejadahnya, dia tidak jadi masalah, tidak putus saf. Jangankan manusia anak umur 7 tahun di antara sejadah kita, itu kalau ada ibu masuk masjid, ibu nengok ada orang putus saf, ibu ambil tas, maka ibu taruh di antara mereka, itu nyambung lagi. Jadi umur, fantadiru abnaikum ilal masjid liwaktil mumayyiz litamyiz. Ajak orang anakmu ke masjid ketika dia udah umur 7 tahun. Kalau dia nggak sholat, boleh dipukul dengan pukulan yang menyayang, yang sayang, pukulan sayang. Selagi dia tetap di sejadahnya, dia tidak memutuskan saf. Masalahnya saja dia umur 7 tahun ini, nanti dia kabur dari saf, gimana? Ya udah, kita nyambung aja. Menyambung tuh lebih mudah daripada merusak masa depannya dengan dia tidak mau di masjid. Kadang nggak cocok doh, gitu loh. Nyambung itu lebih mudah. Nyambung saf daripada harus memarahinya dan merusak masa depannya, merusak mentalnya. Terus gimana dengan anak di bawah 7 tahun? Kalau dia di bawah 7 tahun, letak dia di depan. Kayak tadi, di Mekah orang sholat sambil ngendong anak. Mana ada di Mekah orang tuh nakal sama anak jahat-jahat. Orang kita sholat Idul Fitri, Assalamualaikum, cubit. Ribut kau katanya. Cuman anak ya. Di Mekah nggak ada pemandangan itu. Makanya di Mekah itu, akhirnya anak-anak itu menjadi anak-anak al-ghuraba. Ya, jadi di bawah 7 tahun, boleh digendong, taruh di depan, jangan di saf. Tapi kenapa dia ribut? Dikasih edukasi dari rumah. Masyarakat juga mesti diedukasi. Ya, akhirnya itulah. Saya ini khawatir nih, kalau edukasi nggak duduk, habis generasi kita nih, hilang masjid tuh. Hilang masjid. Saya nggak tahu di sini, di tempat saya sudah banyak, dan dulu kan berteriak-teriak suara anak tuh habis maghrib menjelang isya, mengaji. Habis subuh menjelang syuruk mengaji. Sekarang udah makin sepi karena tadi nilai hidup sudah lain arah ya. Jadi umur 7 tahun ya, tidak memutuskan saf. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Ibu Hajah Yurnalin BKMT. Perempuan adalah tiang negara. Oke. Kenapa masih ada anak yang tidak soleh, padahal orang tuanya kedua-duanya adalah soleh? Bagaimana? Baik, kata dalil adalah ketika ibu soleh, maka dia akan menjadikan generasi yang soleh. Itu ilat. Ilat itu adalah akibat. Dalam bahasa Islam itu ilat. Apa itu ilat? Ilat itu adalah akibat dari perbuatan. Contoh, aqimus shalah. Ini sama dengan ini pertanyaan ibu. Aqimus shalah wa atuz zakah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, bayarlah zakat. Sesungguhnya sholat menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Gitu kan? Banyak orang sholat masih maksiat. Itu ilat, dia akibat, bisa didapatkan, bisa tidak. Sama dengan kalau ibunya soleh, maka anaknya soleh. Tapi itu ilat. Ilat itu bisa didapatkan, bisa tidak. Sumu tasiu, berpuasalah kalian agar kalian sehat. Banyak nggak orang yang puasa akhirnya tetap sakit?
itu adalah ilat hukum dalam bahasa fikih. Kalau ibunya taat, biasanya anaknya taat, tapi biasanya tidak jaminannya. Nah, akhirnya adalah, tapi sekarang gini, kemungkinan lebih besar yang mana? Orang yang sholat maksiat dibanding tak sholat maksiat, mana kemungkinan lebih besarnya? Lebih besar kemungkinan yang tidak sholat berbuat maksiat. Ibu yang soleh melahirkan anak yang soleh, yang tidak soleh. Tapi ibu yang tidak soleha menghasilkan anak yang tidak soleh, jauh lebih besar kemungkinannya, betul ya? Maka ketika ada ibu bapaknya soleh, anaknya maksiat, itu apa sih? Kan itu pertanyaan tadi tuh, takdir atau apa? Itulah namanya ujian. Ujian tuh gini Bu, kita udah baik, udah masukkan anak pesantren, udah ngajar dia mengaji, tapi tidak juga jadi anak baik. Itu ujian. Ya ustazah, saya udah baik dengan teman saya udah apapun yang dia kerjakan, saya udah support, dia minta bantu, saya bantu, rupanya dia berkhianat juga. Itu ujian. Ustazah, kata ustazah, kalau sedekah besar pahalanya, saya udah dekah 100.000 di masjid, keluar dari masjid hilang motor saya. Itu ujian. Ujian tuh kita udah baik, efeknya tetap jelek. Tapi ingat, tidak ada rumah tangga yang sempurna, tidak ada. Coba, Nabi Nuh dan Nabi Lut, anak istrinya masuk neraka. Fir'aun, istrinya masuk surga. Nabi saja tidak bisa menolong anaknya masuk surga, apalagi kita. Tidak ada rumah tangga itu yang sempurna. Ada yang suami istri soleh, soleha, anaknya maksiat. Ada? Suami istri soleh, soleha, kaya raya, tak punya anak. Ada? Suami istri cantik, ganteng, soleh, soleha, kaya raya, anak cantik, ganteng, soleha, soleha, kaya raya, mertua bikin sakit hati. Ada? Suami istri cantik, ganteng, soleh, soleha, kaya raya, anak cantik, ganteng, soleh, soleha, kaya raya, mertua baik, tetangga bikin sakit hati. Ada? Tidak ada rumah tangga itu yang sempurna. Ada yang suaminya taat, istrinya maksiat. Ada? Ada yang istri rajin pengajian, rajin muslimat, rajin majlis taklim, rajin berzanji, rajin rotibul hadat, rajin solawatan, suaminya tidak sholat. Ada? Sholat lah bang, iya ya. Sholat lah bang, iya ya. Sholat lah bang. Dosa atau masing-masing ribut aja mah tadi ya. Ada. Ujian tuh ada aja. Itu bukan takdir. Itu adalah ujian. Tapi ingat, kalau kita dalam posisi seperti ini, kita taat anak maksiat, kita taat suami maksiat, ibu harus berbaik sangka kepada Allah. People change. Manusia bisa berubah. Bisa jadi suatu ketika anak itu lebih taat dibanding kita. Maka pesan saya, la tay'asu min ruhillah, innahu la yay'asu min ruhillah illal qaumil kafirin. Jangan putus asa dalam rahmat Allah. Yang putus asa itu cuma orang kafir saja. Atau orang-orang yang di luar Islam. Itu dalam bahasa Islam ya, bukan berarti kita mendiskreditkan agama lain. Nah, yang pengen saya sampaikan, jangan putus asa. Kalau kayak gini anak akan masuk surga, aku doh. Jangan putus asa. Tetap ajarkan, tetap ajak kepada kebaikan. Tidak sekarang, entah pas kita meninggal dia jadi anak soleh. Doanya mustajab bagi kita. Masya Allah. Bisa jadi? Bisa jadi. Terima kasih. Masya Allah. Pertanyaan terakhir ya ibu-ibu, dari Ibu Nur Halimah, perwakilan Adiaksa Dharma Karimi. Bagaimana cara kita mengontrol diri agar tetap istiqomah, Ustazah? Oh, agar tetap istiqomah. Kadang-kadang saja pas saya pengajian tuh rasanya mau tobat kali saja. Rasanya saya mau jadi ahli masjid saja. Kerudung saya sampai ke betis saja. Rasanya saya mau jadi ustazah juga lah. Rasanya mau saya baik-baik lagi, tobat lah saya. Tapi nyampe rumah lupa kaji ustazah. Lupa. Ya. Jadi intinya, jadi kenapa kita lupa kajian? Karena itu adalah memori. Saya sampaikan teknisnya. Makanya file itu diperbaiki. Pentiumnya dinaikkan. Enggak bercanda ya. Bu ya, nanti bagaimana itu? Terus gimana caranya biar istiqomah? Saya punya pesan satu, ini penting. Pesan saya ini ibu tidak dapatkan di mana-mana. Saya garansi kalau ini ibu lakukan, insya Allah ibu akan lebih mengingat ceramah ustadznya, lebih mengingat isi seminarnya, lebih bisa diamalkan. Caranya adalah kurangi banyak informasi yang masuk ke otak.
dimasukkan ke otak nih informasi yang penting-penting aja. Masalahnya pulang dari pengajian, ketemu di simpang, nengok kawan bermasalah, ibu omongin, nengok ini, kok panitianya gitu ya, kok gitu kali ya, kok lelet kali mulai acaranya ya, iya kok gitu kali dia ya, cerita lagi tentang apapun, ketemu apa, informasi terlalu banyak, informasi yang tadi ketutup ke bawah folder, paham? Tengok pamflet, tengok spanduk, tengok semua, tengok stalking TikTok, tengok orang berjoget, apa ada lupa semua ceramah Ustadz. Jadi informasi terlalu banyak yang masuk. Akhirnya nggak bisa, susah memfilter mana informasi baik, mana yang tidak baik. Saya adalah orang yang paling kental dengan informasi yang masuk ke otak saya. Kalau nggak penting memang nggak saya masukkan. Itu tergambar dalam semua kehidupan saya. Rumah saya polos banget, nggak banyak informasi, nggak ada lukisan-lukisan, nggak ada gambar-gambar, nggak ada warna-warni. Kenapa? Setiap yang dilihat itu akan masuk ke dalam otak. Kalau terlalu riuh dia, maka otak akan hilang foldernya. Dia menjadi tidak lagi berfungsi dengan baik. Nggak semua spanduk saya tengok. Kenapa? Karena terlalu banyak informasi akan merusak memori. Nggak semua orang, omongan orang saya dengar. Kenapa? Terlalu banyak informasi akan merusak memori. Jaga otak, filter, supaya nyampe di rumah tetap ingat muka ustazahnya. Oh, kok nggak nyambung ya? Tetap ingat kajian ustazahnya. Itu semua kita begitu. Biasanya kita nggak ingat ceramah ustadz, kata-kata dosen, kata-kata guru, terlalu banyak informasi yang masuk. Belum lagi omongan orang tentang kita, belum lagi orang mengecewakan kita, belum lagi suami yang pulang kok biasa jam 6 jadi jam 8, sehingga memori kita susah untuk mengingatnya, ya, untuk mengingat informasi. Jadi kalau ibu, ada orang menyampaikan informasi dengan ibu, jangan ibu tanya kalau nggak penting. Bu, kemarin ada orang nyeritain ibu loh. Oh, gitu aja. Jangan ibu tanya, apa katanya. Ibu cari dia. Pas di situ rupanya lain lagi pula katanya. Udah aku yang ngomong doh, dia tua pergi pula ke situ. Apa? Udah aku doh, orang tua pergi pula ke situ. Banyak yang masuk, enggak penting juga kita tahu orang-orang ngomong apa tentang kita, enggak terlalu penting. Salah, perbaiki, benar, pertahankan. Udah gitu aja. Jadi jangan responsif terhadap semua hal, terhadap bacaan, buku, semua difilter. Ya, kira-kira yang bermanfaat masuk. Ya, omongan orang, kata orang, jangan semua dimasukin. Masuk semua, udah hilang foldernya. Belajar juga hati-hati. Maaf, kita semua ada guru, ada dosen, ada pejabat, ada pemimpin. Belajar tuh yang bener. Kalau hari ini kita belajar, misalnya nih, quantum learning, sebulan tuh quantum learning aja terus. Kalau hari ini kita belajar teknik organisasi terus. Jangan sebentar baca buku teknik organisasi, sebentar baca buku agama, sebentar baca buku learning, sebentar baca buku quantum thinking, sebentar baca buku tentang hidup hemat pangkal kaya. Wah, udah. Akhirnya, pernah nggak ibu ngelihat orang ngomong, di awal dia ngomong tentang sedekah, tengah dia ngomong wanita soleha, ujungnya dia ngomong alam barzah. Nggak jelas hulur mudiknya. Pernah ya? Itu bukan karena nggak pinter, justru terlalu pinter, informasi terlalu banyak, tak sesusun foldernya sehingga nggak sistematis bicaranya. Nah, belajar tuh diatur, semua buku dilahap. Kita juga nggak masuk surga karena banyak baca buku kok. Kita masuk surga karena banyak amal. Ya selo-selo aja lah, ya aja lah. Oke? Spanduk jangan semua dibaca, kecuali spanduk yang kita dukung aja. Oke, canda ya. Oke. Ya, kemudian terakhir sebagai penutup, Islam kita itu iman al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun, up and down. Waktu dia up, pertahankan. Waktu dia down, paksakan. Sesimpel itu aja. Up and down. Itu bahasa kampung saya. Waktu dia up, itu adalah pertahankan. Waktu dia down, paksakan. Ustazah, aku kan pengen sholat subuh tepat waktu. Setelah dengar ustazah, aku rajin sholat tepat waktu. 3 minggu. Minggu keempat haid. Waktu haid telat bangun. Setelah haid, molor lagi. Haid itu down. Waktu down, tetap bangun. Masalahnya adalah waktu haid ibu bangun jam 6. Pas mau mulai lagi susah. Ustazah, saya juga sama. Kita tahajud ya, tahajud tiap malam. Waktu haid saya tetap bangun. Kenapa? Biar setelah haid tetap bangun. Angguk luar biasa, entah ya dan nggak diamalkannya. Iya kan?
Iya, kalau haid bangun aja. Entah kita haid tuh bangun, entah kita zikir, entah kita olahraga, tetap bangun. Biar nggak down. Ini haid itu kita perempuan susah. Ya lagi rajin-rajinnya dengar ceramah ustazah, sholat subuh bangun tepat waktu, takut alam barzah hari akhirat, waktu haid lupa. Bangun jam 6, memulainya susah. Bolak-balik lah iman tuh.